Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Grobogan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Miris sekali ya ketika melihat media online nasional ini memberitakan berita hoax. Kenapa kok berita hoax? Ini kan ada dijanji bantuan oleh Gibran di lokasi pengungsian banjir. Ibu-ibu korban banjir males. Padahal nih ya, video tersebut adalah editan. Yang mengedit adalah pembenci Mas Gibran. Entah itu anak onta atau anak kebo ya. Tapi miris, kenapa media-media online nasional itu kok membahas itu tanpa menyelidiki langsung kebenarannya. Ditambah lagi ini, ngobrol sama Gibran, jawaban emak-emak korban banjir jadi sorotan. Wapres nggak ada harga dirinya. Ini suara.com loh ini loh ya. Parah. Terus ada lagi nih, saya tunjukkan semua. Tawari bantuan, Wapres Gibran justru dicuekin ibu-ibu saat tinjau banjir di Bekasi. Padahal ini sebuah video editan. Tapi kok media-media mengangkatnya sampai seperti ini loh. Padahal Bang Dul naik perahu karet, terus Mas Pram naik helikopter, nggak ada yang dibahas gitu loh ya. Kenapa hanya video hoax potongan kok dibahas sampai seperti ini? Ini saya tunjukkan bukti kalau video itu adalah potongan dari kaum pembenci Mas Gibran. Simak baik-baik video ini sampai habis ya. Ini adalah video potongannya ini. Ini adalah video potongannya. Oh, ini ternyata video yang viral itu ya, yang dipotong itu ya. Ternyata ibu itu yang mengampirin, bukan Mas Gibrannya atau Wapresnya itu. Nggak tahu itu ngomong apa itu ibunya itu. Emang pemerintah ini jadi serba salah ya. Langsung ninjau ke lapangan dibilang pencitraan. Nanti ninjau lewat helikopter dibilang nggak turun ke lapangan. Iya, kita doakan aja negara ini baik-baik saja ya. Semoga makmur, sejahtera. Amin ya. Lihat ini, baik-baik. Ibu itu loh yang menghampiri Mas Gibran. Tapi dipotong oleh para pembenci Mas Gibran itu hanya bagian akhirnya saja. Jelas-jelas ibu itu yang menghampiri gitu. Mana ada yang nyuekin. Hanya bagian akhirnya aja dipotong. Bapak Prabowo Subianto punya wakil presiden kayak gimana sih? Kayak butuh banget validasi gitu. Sampai nyemplung-nyemplung ke area-area banjir, melihat korban-korban banjir gitu. Nyari apa sih Mas Gibran? Nyari simpatik masyarakat gitu. Biar dibilang tuh kalau wakil presiden kita tuh bekerja gitu. Harusnya Mas, jangan nyemplung, jangan nyemplung. No, lihat Gubernur Jakarta menggunakan helikopter. Dan satu lagi lihat wakil gubernur Jakarta ya kan, cuma banjir seleher kucing aja pakai apa? Pakai perahu, udah kayak tim SAR lo tau. Gunain anggaran yang ada, gunain fasilitas yang ada. Jangan tiba-tiba nyemplung doang pakai kaki, jangan. Pakai helikopter, pakai perahu, pakai pesawat. Iya betul. Jangan tiba-tiba nyemplung nyari apa? Validasi, haus banget validasi perasaan. Dan juga netizen nih, jangan banyak komen hidup lu, jangan banyak komen. Kemarin-kemarin ya kan, lu pada nyari-nyari tuh. Kita tuh punya wakil presiden gak sih? Kayaknya gak pernah kelihatan deh. Nah sekarang wakil presiden kita sudah turun ya kan, sudah turun ke lapangan nih ya kan, sudah kelihatan kerjanya gitu. Jangan komen lagi hidup lu. Enggak, gue bingung deh sama gubernur Jakarta tuh ya kan, ngeliatin banjir dari atas pakai helikopter. Emang kelihatan Pak? Emang kelihatan itu dalam apa kagak ya kan? Gimana keresahan warga ya kan? Kesusahan gimana tuh segala macem gitu. Dan juga satu lagi nih, wakilnya ngapain? Pakai perahu ngapain? Lu mau evakuasi kayak tim SAR gitu. Udah deh buat Mas Gibran,
Kan ada pesawat ya kan, private jet ya kan, gunain, jangan pakai kaki belok kotor nanti, oke? Kalau saya menanggapi yang disampaikan Angga, justru sebaliknya, Anda gagal. Gagal total, gatot. Apa hasilnya? Gaji gede tapi nggak ada hasil. Nah, kalau ini yang Gibran lakukan ini menurut saya, ini bagus, keren. Wakil presiden loh, turun tangan langsung. Waktu SBY nggak turun tangan langsung wakil presidennya. Anda apalagi gubernurnya nggak turun, cuma nyuruh doang. Ya nggak selesai. Kan yang memegang otoritas untuk bisa menyelesaikan itu gubernurnya, presidennya, wakil presidennya. Itu orang yang punya otoritas. Kalau ngomong cuma sama cecunguk di bawah, kasih apa namanya, kasih laporan, mau Anda kirim kemana juga nggak bakal selesai. Seperti yang dibilang Bang Subiakto tadi, nggak selesai. Jadi Anda nggak bisa bilang bahwa mundur ke belakang, ini maju ke depan. Wakil presiden, ya, wakil presiden ngerjain ginian itu luar biasa. Dan dia pasti sudah lapor dengan presidennya. Nih saya mau buat ini nih. Kenapa begini? Karena semua program, kalau Anda tahu, ya, program pusat, kita ini punya otonomi daerah. Program pusat ke daerah selama ini nggak pernah berjalan. Tahu nggak Anda? Kenapa? Kagak ada duitnya. Transfer daerah yang diberikan pusat ke daerah itu dipakai daerah untuk kepentingan daerah, kepentingan program-program mereka, bukan kepentingan program presiden yang dijalanin selama ini. Ketika saya tanya misalnya program stunting lah, saya kasih tahu, sampai ke daerah, apa yang dilakukan orang-orang daerah untuk menyelesaikan masalah stunting? Seminar, bukan memberikan distribusi makanan yang baik untuk anak stunting, ngecek di mana keberadaan anak stunting, distribusi makanan yang baik, gizi yang baik dengan uang yang sudah disiapkan pemerintah, bikin seminar. Makanya nggak selesai. Kalau Anda suruh tadi ngomong itu udah bagus, suruh orang daerah yang ini dia apa namanya yang bikin. Tai kucing, orang nggak selesai sampai sekarang kok. Siapa yang sudah melihat video Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, atau Sidul, menggunakan perahu karet dan rompi pelampung saat meninjau banjir yang tingginya tidak melebihi lutut orang dewasa? Video ini viral dan menjadi bahan bulian netizen di media sosial. Jadi gini, dalam konteks komunikasi politik, ini adalah contoh komunikasi politik yang gagal. Pencitraan yang gagal. Bang, itu bukan pencitraan, itu langkah spontan yang harus dilakukan pemimpin saat rakyatnya terkena musibah. Iya, makanya tadi saya berbicara dalam konteks komunikasi politik, bukan dalam konteks musibah. Jadi, dalam konteks komunikasi politik, semua ucapan dan tindakan politisi, pemimpin, itu merupakan tindakan pencitraan. Dan pencitraan yang baik bukan tentang kepalsuan, tetapi tentang bagaimana seorang pemimpin mampu menghadirkan dirinya secara otentik, komunikatif, dan relevan dengan harapan publik. Kita kembali ke video Bang Dul tadi. Di era digital saat ini, citra seorang pemimpin adalah cerminan dari bagaimana ia berkomunikasi, bertindak, dan menampilkan dirinya di hadapan publik. Setiap langkahnya tidak hanya diamati, tetapi juga dianalisis dan langsung direspon oleh masyarakat secara instan. Makanya strategi pencitraan itu bukan sekedar membangun ilusi kepemimpinan, melainkan tentang bagaimana seorang pemimpin menghadirkan makna dalam setiap tindakannya. Kasus Bang Dul yang meninjau banjir menggunakan perahu karet dan jaket pelampung di genangan yang hanya setinggi lutut adalah contoh pencitraan yang tidak kontekstual. Akhirnya berbalik menjadi bahan cemoohan publik kan. Irving Goffman dalam teorinya Political Communication Framing
Dia mengatakan, setiap tindakan pemimpin harus dikemas, didesain dalam bingkai yang sesuai dengan realitas publik. Jika bingkai yang digunakan tidak relevan, maka alih-alih membangun kredibilitas, justru yang muncul adalah persepsi ketidaktulusan dan kejanggalan. Pemimpin yang memahami seni komunikasi politik akan mampu membangun citra yang otentik, bukan sekedar simbolik. Pierre Bourdieu dalam konsep symbolic power menegaskan bahwa kekuatan seorang pemimpin bukan hanya terletak pada jabatannya, tetapi juga pada bagaimana ia menggunakan simbol-simbol yang tepat untuk membangun kepercayaan masyarakat.